datang tercipta untuk pergi, sebagai makna kehidupan. Mentari terbit untuk tenggelam, agar malam bertabur bintang dan rembulan. Ini tentang hitam dan putih, makna nyata hidup ini. Jalani semua seperti yang semestinya. Hadapi saja, semua pastikan ada ujungnya. Satu ref. Yang barusan bukan abu-abu. Bukan abu-abu. Ngeri bener. Dari album pertama ya? Dari album pertama, menceritakan tentang takdir. Iya. Tadi lanjut lagi. Iya. Mengenai nasihat Bapak. Iya gitu. Jadi akhirnya ya udah, alhamdulillah si lagu beres, dibikin, dirilis. Endingnya ajaib banget, no. Kenapa tuh? Bokap meninggal. Jadi, lo bayangin gak sih, gue bikin lagu plot twist banget. Dari lirik dia, lirik yang gue ambil dari nasihat dia, bikin video klipnya bareng sama dia. Dan seminggu setelah rilis tuh, dan dia meninggal di pundak gue, no. Jadi, dan lagi baik-baik aja, lagi kayak gini kondisinya, tiba-tiba dia bilang kalau dia gak enak badan, dia pengen ke dokter. Perjalanan ke dokter, meninggal di jalan. Tiba-tiba dia nyender ke gue, la ilaha illallah, Allahu akbar, meninggal. Dia punya riwayat penyakit sesuatu? Gak ada. Jadi fine dalam keadaan baik. Iya. Terus kemudian berpulang gitu. Insya Allah ya, barakallahu fikum, dia meninggal. Kalau dari kacamata gue secara pribadi, bukan karena anaknya, tapi karena faktanya, insya Allah dia meninggalnya husnul khotimah. Amin. Insya Allah meninggal. Karena dia sebelum meninggal ngucap la ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Karena lu jadi saksi ya, karena lu di pundak gue nyender gitu, nyender la ilaha illallah. Ya itu berkah orang tua tuh ya. Iya, cuma maksud gue gimmicknya jangan gini gitu. Gue tahu video klip dan karya ini butuh gimmick ya, di Indonesia kan butuh gimmick. Cuma jangan yang ini, ada gimmick yang banyak gitu, yang lain gitu. Tapi emang berhasil kan? Itu jadi single lu satu-satunya yang pada akhirnya dar gitu kan? Iya, dapat recognition dari banyak orang lah. Iya, itu lagu yang membuat orang lebih banyak mengenal Fikri and My Magic Friend. Betul. Karena mungkin secara pesan yang disampaikan sangat relate kali ya, sama banyak teman-teman. Maksudnya kisahnya tuh story yang diceritakan itu everlasting gitu. Dari masa ke masa tuh semua orang merasakan. Betul. Mungkin berapa tahun ke depan pun itu masih nggak basi gitu. Iya. Masih ada aja anak laki yang bapaknya kagak akur gitu. Iya. Ya, karena perkara komunikasi tadi tuh ya. Iya. Dan itu bakal ngebuka album lu kedua, berikutnya. Iya. Yang judulnya udah bisa di-spill? Boleh. Apa tuh? Renung. Pada akhirnya jadi judulnya Renung. Jadi akhirnya Renung. Akan isi berapa lagu? 9 lagu. 9 lagu kali ini. Dan single Nasihat Bapak ini merupakan bagian dari album tersebut ya? Single awal untuk pembuka album kedua. Kalau mungkin bisa ya dikasih kisi-kisi gitu. Benang merahnya akan membawa tema apa nih? Membawa tema-tema yang membuat kita akan merenungkan hidup kita sudah jauh lebih baik belum? Muhasabah. Terlalu berat kalau tadinya sempat teman-teman ya udah muhasabah sekalian, karena kan kita nggak cuman guanya ya, tapi Fikri and My Magic Friend as a team, kita dakwah yuk gitu. Karena tadi dibisikin produser bahwa album berikutnya tuh akan genrenya dakwah. Jadi kenapa nggak muhasabah aja sekalian gitu? Ya itu tadi kayaknya renung lebih general. Maksudnya gue Muslim, tapi kan kebaikan dalam Islam pun bukan hanya untuk orang Islam. Buat yang non Muslim juga. Itu menjadi dampak positif. Begitupun juga dari agama yang lain, hal-hal positifnya bisa terdampak kepada agama yang lain. Jadi saya orang Islam dan saya ingin berbagi kebaikan.
gitu. Tapi makanya supaya lebih general renung aja deh gitu. Tapi berarti itu dong genrenya atau nanti balutan musiknya akan lebih iya lebih tenang down tempo gitu kan. Iya. Lirik-liriknya. Ya tadinya kalau di album pertama kan kita 5 lagunya slow, 5 lagunya middle up gitu ya, agak-agak seru-seruan gitu. Kayaknya kalau di album kedua ini memang full kita akan bersantai dan bertenang-tenang ria gitu. Euforianya senyuman aja gitu, nggak usah ketawa-tawa banget gitu. Ya. Dengan lirik yang juga itu tuh ya. Mudah-mudahan lirik-liriknya berkontemplasi. Ya kita mencoba juga ada beberapa lagu yang nanti sarkas mungkin gitu, atau diksi-diksi yang perumpamaan gitu. Analogi-analogian gitu-gitu mungkin. Kita akan bikin juga, udah siapin. Ada yang gamblang, lirik-liriknya to the point, straight to the point. Cuman amarahnya sama euforianya di album kedua memang lebih diredam lagi. Lebih soft gitu ya. Yoi, kita berusaha jadi manusia yang paling manusia yuk gitu. Asik. Yang tidak menjadi Tuhan, nggak nilai orang semena-mena, nggak menghakimi orang semena-mena. Udah capek juga ya kita berapa tahun ke belakang penuh dengan amarah, penuh dengan euforia yang menurut gue cukup tinggi ya. Iya nggak sih? Tensinya dari semenjak Covid nih tinggi banget gitu, dari mulai emosionalnya sampai euforianya juga kayaknya capek banget ya gitu. Sekarang di atas normal. Makanya sekarang diajak untuk gue mencoba untuk menjadi susu di antara kopi manis dan kopi pahit lah. Ya, penetral gitu. Gue yang netralin deh gitu. Supaya bisa dinikmatin banyak orang. Rencananya kapan dirilis untuk album? Album gue belum bisa spill, tapi kalau single insya Allah dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat? Berarti bulan-bulan ini atau bulan depan? Terhitung syuting kita hari ini, minggu ini adalah penentuan single yang mana yang akhirnya mau menjadikan jembatan kedua untuk. Jadi kemarin single pertama, nanti kita akan masuk single kedua, itu intro untuk langsung kepada album gitu. Siap. Ini beres single kita album gitu ya. Iya. Jadi jembatan dulu, bridging nih, pembukaan nih, satu single, habis itu album. Ya keputusan tim sih sebenarnya. Keputusan tim. Tadinya gue kepengen langsung album, cuman teman-teman dari tim Magic Friend kita coba single sekali lagi yuk. Gitu. Maksudnya biar fresh gitu. Kemarin nasihat bapak tuh di luar kontrol banget sih, di luar kontrol kita yang ngikutin maunya dia soalnya. Soalnya gini, udah sempat dirilis. Ini agak balik ke belakang cerita tentang nasihat bapak. Soalnya nasihat bapak tuh dirilis, terus kita ketemu titik mentok. Nah terus gue diundang di sebuah podcast bareng sama Pras Teguh. Memberikan dampak, tapi dampaknya juga udah sampai nih segini. Ya udahlah, yuk kita next single waktu itu tahun lalu. Malam ini meeting next single Ketok Palu, tiba-tiba besoknya itu melonjaknya gila-gilaan. Gak, ya kami sih merasa itu tidak masuk di akal. Bukan mengecilkan efek-efek dari yang mensupport promonya karya ini, bukan gitu. Justru kami berterima kasih sama teman-teman yang sudah mempromosikan karya ini. Tapi kita menilai kayaknya emang udah sampai di level ini doang nih, nggak bisa ngelebihin ini gitu. Ketok Palu malam itu naiknya gila-gilaan, tiba-tiba besoknya tuh, ini kita mau lanjut apa nggak? Emang kenapa? Lu lihat bu nggak? Tiba-tiba naiknya sampai masa ya satu malam 10.000 sih no? Ya jadi pada akhirnya itu pernah nggak sih gue nggak tahu ya. Buat gue secara pribadi itu belum pernah gue alamin. Dalam waktu satu malam nggak sampai 24 jam, malam Ketok Palu besok siangnya naiknya sampai 10.000. Ya dan pada akhirnya itu menunda perilisan single berikutnya. Iya, jadi kayak ini kayaknya bokap masih pengen nasihatin orang dah gitu. Yoi babe, udah libur masih aja ambil kerjaan sampingan ya kan. Nanti kita akan bahas lagi ya. Karya-karya lo berikutnya, terus kemudian agenda-agenda lo, tapi kita mesti jeda dulu. Oke. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.